Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, di sini Mickey Mouse Math Study akan menemani belajar kalian mengenai materi lingkaran. Sudah siapkah kalian? Yuk kita mulai. Baik, sebelum kita memasuki materi lingkaran, pasti kalian penasaran siapa sih pembuat dari media pembelajaran ini? Izinkan kami perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nuzula Erlisa Nuraziza, NIM 1802101101044, asal dari Kabupaten Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Mustofa Nurbono, NIM 1802101101050 dari Sidoarjo. Saya Mira Rahmawati, NIM 1802101101064, asal dari Kabupaten Jember. Oke, untuk mengawali materi lingkaran ini, sebaiknya kita harus melihat terlebih dahulu apa saja kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan indikatornya ya. Yuk, kita lihat kompetensi inti dari materi lingkaran ini yaitu KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kompetensi dasar, pada materi lingkaran ini memuat dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. 3.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan ciri-cirinya. 2. Memahami hubungan antar unsur pada lingkaran. 3. Mengidentifikasi luas juring dan panjang busur lingkaran. 4. Menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur. 5. Menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring. 6. Menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Dan yang ketujuh yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Lalu, indikator dari materi lingkaran ini yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan ciri-cirinya. 2. Memahami hubungan antar unsur pada lingkaran. 3. Mengidentifikasi luas juring dan panjang busur lingkaran. 4. Menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur. 5. Menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring. 6. Menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Dan yang ketujuh yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki pada subbab yang pertama yaitu unsur lingkaran. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur lingkaran. Seperti yang teman-teman lihat pada video, itu merupakan contoh dari lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Kita klik. Jadi, titik pusat lingkaran adalah sebuah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di samping, yang berwarna kuning inilah yang merupakan titik pusat lingkaran. Masuk yang kedua, yaitu jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke arah luar hingga menyentuh garis lengkung. Umumnya,
jari-jari lingkaran disimbolkan dengan simbol R. Seperti pada gambar pada video ini, garis merah merupakan contoh jari-jari dari suatu lingkaran. Kita lanjut ke 3, yaitu diameter. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan pastinya melalui titik pusat. Diameter lingkaran sering disimbolkan dengan D kecil atau D besar. Dan diameter itu sendiri adalah 2 kali panjang jari-jari. Dengan kata lain, kita dapat menulisnya dengan D sama dengan 2R. Selain itu, diameter lingkaran sering juga dianggap sebagai garis tengah lingkaran yang akan membagi dua lingkaran menjadi 2 buah bidang yang sama besar. Bisa kita perhatikan lagi gambar yang ada pada video. Lanjut kita ke yang keempat, yaitu tali busur. Tali busur merupakan sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran. Jika dilihat, diameter juga menghubungkan dua buah titik lingkaran. Namun, perbedaannya, tali busur tidak memiliki titik pusat lingkaran dalam menghubungkan dua titik lingkaran, sedangkan diameter pasti melalui titik pusat lingkaran dalam menghubungkan dua titik lingkaran. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu juring. Juring lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Bisa kita perhatikan gambar di samping. Partisi warna-warni yang ada ini, inilah yang merupakan juring. Kita lanjut ke yang keenam, tembereng. Tembereng adalah suatu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Pada gambar ini, daerah yang berwarna biru merupakan tembereng. Lanjut ke apotema. Apotema lingkaran pada dasarnya adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut, di mana garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di samping, garis berwarna merah merupakan apotema. Kita lanjut ke yang nomor 8, yaitu tali busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Bisa kita lihat gambar pada video. Garis yang berwarna kuning, lengkungan yang berwarna kuning ini merupakan busur lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke sudut pusat. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang terbentuk akibat adanya perpotongan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Ya, bisa diperhatikan gambar pada video. Sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran. Kita lanjut lagi, sudut keliling. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Bisa kita perhatikan, sudut ACB merupakan sudut keliling. Setelah kita mengetahui unsur-unsur, kita bisa mengetahui sifat-sifat lingkaran. Kita klik bagian sifat-sifat lingkaran. Jadi, sifat-sifat lingkaran yang pertama yaitu lingkaran hanya mempunyai satu sisi. Yang kedua, lingkaran tidak mempunyai titik sudut. Yang ketiga, lingkaran mempunyai simetri lipat yang tidak terbatas. Yang keempat, lingkaran mempunyai simetri putar yang tidak terbatas. Yang kelima, lingkaran jarak dari titik pusat ke sisi manapun itu akan selalu sama. Jadi kita sudah mempelajari terkait dengan unsur-unsur lingkaran dan sifat-sifat lingkaran. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita kembali ke menu awal.
Selanjutnya yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Kita klik bagian sudut pusat dan sudut keliling. Ya, kita masuk ke sudut pusat terlebih dahulu. Ya, sudut pusat adalah sebuah sudut dengan derajat terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua buah jari-jari yang terletak pada busur lingkaran. Jadi, pada sudut pusat ini ada dua, yaitu sudut minor dan sudut mayor. Untuk pengertiannya sendiri yaitu sudut minor merupakan sudut pusat dengan besar kurang dari 180 derajat. Sedangkan sudut mayor merupakan sudut pusat dengan besar lebih dari 180 derajat. Kita lanjut lagi ke sudut keliling. Ya, perhatikan animasi pada video ini. Jadi sudut keliling adalah sebuah sudut yang terbentuk oleh 3 titik yang terletak pada busur lingkaran. Ya, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Setelah kita mengetahui sudut pusat dan sudut keliling, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya terkait apa sih hubungan sudut pusat dan sudut keliling? Mari kita cari tahu. Ya, jadi yang pertama, besar sudut pusat ialah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Bisa kita lihat sudut keliling pada ilustrasi ini yaitu 35 dan 55. Jadi sudut pusatnya itu 2 kali sudut keliling itu sendiri. Jadi sudut pusatnya ada 70 dan 110 derajat. Yang kedua, besar sudut keliling ialah setengah dari sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama. Jadi, besar sudut ACB pada ilustrasi ini yaitu setengah dari besar sudut AOB. Yang ketiga, yaitu perhatikan ilustrasi yang ada pada video. Di sini menunjukkan bahwa besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama yaitu sama. Jadi ada sudut ABD dan ACD memiliki besar yang sama karena sama-sama menghadap busur AD. Yang keempat yaitu jumlah pada sudut keliling yang saling berhadapan ialah 180 derajat. Bisa kita lihat pada gambar sudut ABC dan sudut ADB saling berhadapan. Jadi jumlah sudut ABC dan ADC yaitu 180 derajat. Jadi di sini kita telah mempelajari terkait dengan pengertian sudut keliling, sudut pusat, dan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu luas juring. Yang pertama kita pilih materi luas juring, kemudian di situ terdapat pilihan untuk mengetahui rumusnya. Yang pertama kita akan membahas terkait panjang busur. Panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh 2 titik. Kedua titik tersebut dan pusat lingkaran membentuk sebuah sudut. Sehingga dapat diketahui bahwa rumus dari panjang busur AB sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Yang dimaksud sudut pusat yaitu sudut yang menghadap ke tali busur yang kita simbolkan dengan alfa. Sehingga panjang busur AB sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali 2πr yang merupakan rumus dari keliling lingkaran. Yang kedua adalah luas juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Daerah yang dibatasi tersebut merupakan bagian dari luas lingkaran. Sehingga untuk mengetahui rumus dari luas juring AOB sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa luas juring AOB sama dengan alfa yang merupakan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali πr kuadrat yang merupakan luas lingkaran.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah luas tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur. Luas tembereng diperoleh dengan cara mengurangkan luas juring dengan luas segitiga. Segitiga di sini yang dimaksud adalah segitiga sama sisi. Bisa dilihat pada gambar, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga sama kaki. Selain dari ketiga rumus tersebut, kita juga mengetahui dari perbandingan ketiga rumus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa panjang busur CD sama dengan 4 kali panjang busur AB, sehingga bisa dibuat perbandingan rumus sebagai berikut. Yang pertama, besar sudut AOB dibanding besar sudut COD sama dengan 1:4. Yang kedua, panjang busur AB dibanding panjang busur CD sama dengan 1:4. Yang ketiga, luas juring AOB dibanding luas juring COD sama dengan 1:4. Oke, materi sudah selesai, kita lanjut ke kuis. Kita pilih kuis, kemudian kita isi nama terlebih dahulu. Saya tulis nama Mira, kelas 8, kemudian kita start. Oke. Soal yang pertama yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut AOB yaitu 40 derajat, maka besar sudut ACD yaitu, coba kita hitung ya. Baik, saya akan memilih jawaban 70 derajat. Yang kedua, nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan lagi gambarnya. Tentukan besar sudut AOB tersebut. Kita mulai kerjakan ya. Baik, saya akan memilih pilihan 103 derajat. Soal yang ketiga, perhatikan lagi gambar di bawah ini. Diketahui sebuah sudut-sudut AOB sama dengan 65 derajat, maka besar sudut ACB adalah, kita kerjakan lagi. Baik, saya akan memilih sudut 39 derajat. Soal yang keempat, perhatikan lagi gambar di bawah ini. Apabila panjang busur AB sama dengan 33 cm dan luas juring COD sama dengan 924 cm persegi, maka panjang busur CD adalah, kita kerjakan lagi yuk. Baik, saya akan memilih pilihan 44. Soal yang kelima, perhatikan lagi gambarnya. Diketahui panjang jari-jari OA sama dengan 28 cm. Jika besar sudut AOB sama dengan 90 derajat, maka luas juring AOB adalah, kita kerjakan lagi. Oke, saya akan memilih pilihan 616. Nah, akhirnya skornya keluar, yang menghasilkan skor 60. Kurang memuaskan sekali. Selain itu, kalian bisa coba lagi kuisnya untuk menghasilkan skor yang lebih tinggi lagi. Tapi, saya ingin pembahasannya langsung untuk mengetahui manakah soal yang benar, manakah soal yang salah. Di sini kalian boleh memilih nomor berapa saja yang mau dibahas lebih dahulu. Saya ingin membahas nomor 1 terlebih dahulu. Oke, soalnya adalah besar sudut AOB yaitu 40 derajat, maka besarnya sudut ACD yaitu, nah pembahasannya,
Garis DB adalah sebuah garis lurus. Ya, diperhatikan lagi besar sudut pada garis lurus tersebut. Sudut AOD ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat. Sudut AOD ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut AOD menghasilkan nilai 140 derajat. Kemudian, perhatikan pada sudut ACD dan sudut AOD berturut-turut adalah sebuah sudut pusat dan sudut keliling yang pada busur yang sama, yakni AD. Maka, sudut ACD sama dengan setengah dikali sudut AOD. Sudut AOD tadi sudah diketahui bahwa nilainya adalah 140 derajat. Maka, sudut ACD sama dengan setengah dikali 140 derajat. Menghasilkan nilai 70 derajat. Maka jawaban yang benar adalah 70 derajat. Pembahasan soal yang kedua yaitu dengan soal tentukan besar sudut AOB tersebut. Pembahasannya, sudut AOB adalah sebuah sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama. Dengan sudut ACB disebut sudut pusat sudut keliling. Hubungan antara kedua sudut AOB dan ACB adalah sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Maka, sudut AOB sendiri adalah 2 dikali 55 derajat. 55 derajat merupakan sudut ACB-nya. Sehingga menghasilkan nilai 110 derajat. Sehingga jawaban yang benar adalah 110 derajat. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Diketahui sebuah sudut AOB sama dengan 65 derajat. Maka besar sudut ACB adalah pembahasannya. Hubungan pada sudut ACB atau sudut keliling dan sudut AOB yang merupakan sudut pusat adalah sudut ACB sama dengan setengah dikali sudut ACB. Sudut ACB sama dengan setengah dari 65 derajat yang merupakan sudut AOB sama dengan 32,5 derajat. Sehingga jawaban yang benar adalah 32,5 derajat. Soal yang keempat adalah apabila panjang busur AB sama dengan 33 cm dan luas juring COD sama dengan 924 cm, maka panjang busur CD adalah pembahasannya. Panjang busur AB dibagi CD sama dengan sudut AOB dibagi sudut COD. Sehingga menghasilkan panjang busur CD sama dengan sudut COD dibanding sudut AOB dikalikan panjang busur AB. Sehingga panjang busur CD yaitu 60 dibagi 45 dikali 33 menghasilkan nilai 44 cm. Sehingga jawaban yang benar adalah 44 cm. Soal yang kelima yaitu diketahui panjang dari jari OA sama dengan 28 cm. Jika besar sudut AOB sama dengan 90 derajat, maka luas jari AOB adalah pembahasannya. Luas jari AOB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali pi r kuadrat. Luas jari OAB sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 22/7 pi-nya dan 28 cm persegi sebagai jari-jarinya. Luas juri OAB sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 28 dikali 28 sehingga menghasilkan nilai 616 cm persegi. Maka luas juri OAB adalah 616 cm persegi. Jadi dari pekerjaan kita tadi menghasilkan 3 jawaban benar dan 2 jawaban salah. Sehingga skor yang kita dapat adalah 60 yang kurang memuaskan. Jadi harus lebih giat belajar lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat dari video yang kami buat. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.